Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berimbah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barokah, di tempat termulia di atas muka bumi, yaitu masjid. Allah hadirkan kita di tempat ini, di buminya Allah ini, menumpang hidup dari satu tempat yang disiapkan Allah buat kita para manusia, yang dari tempat itulah kita bisa memilih dua hal untuk melakukan atau mengisi hidup kita, yaitu kebaikan ataupun keburukan yang Allah ilhamkan itu dalam hati hamba-hambanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, petunjuk kepada orang-orang itu kebaikan, dan Allah juga yang mensucikan hati kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tentunya ini Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kebahagiaan kita semua. Artinya hari-hari kita itu Allah terus berikan hidayah taufik untuk kita menyembahnya, mengesahkannya, dan kita meyakinkan diri kita memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk transaksi terbaik dan terbesar yang ada dalam hidup manusia, yaitu ketika Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran tentang perdagangan yang baik, yaitu beriman pada Allah dan beriman tentunya pada Rasulullah SAW. Dan kita hadir ke sini juga karena iman itu. Kita hadir ke sini bukan karena apa-apa, karena iman kita pada Allah, karena ingin mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita, jiwa kita, iman kita, bahkan akal kita menjadi lebih baik setiap harinya. Dan sebuah kebahagiaan tentunya itu semua kita rasakan, karena memang iman itu sejatinya membuat kita itu bahagia. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan begitu banyaknya syariat dalam agama ini, sebagian merasa itu berat, padahal sesungguhnya Allah sudah jelaskan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa Al-Quran ini tidak dijadikan untuk membuat kamu tuh beban atau menjadikan beban buatmu, kata Allah. Maka apapun yang kita kerjakan itu sudah ditakar, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat-sangat ideal buat kita. Itu yang perlu kita pahami, supaya kita tidak menduga-duga ya, tentang sesuatu itu yang berkaitan dengan apapun yang Allah perintahkan itu, sehingga waktu di mana kita harusnya merasa bahagia, kita justru merasa sedih. Tapi justru ada yang saat kita harusnya sedih, kita bahagia. Contoh, Ramadan yang merupakan bulan yang luar biasa ya, yang kita tahu di bulan ini rahmat, ampunan, segala macam Allah tumpahkan di bulan ini. Wabil khusus di siang harinya, dengan kondisi atau dengan kondisi kita sedang berpuasa itu harusnya menjadi kebahagiaan, bukan beban ya, harusnya menjadi kebahagiaan, karena syariat itu betul sekalian diturunkan atau diwahyukan Allah kepada Muhammad SAW, dan untuk kita pastinya juga tujuannya adalah untuk membuat atau menjadikan kita dua hal yang ditetapkan Allah dengan syariat tersebut untuk kita rasakan atau kita dapat. Yang pertama, al-khair atau kebaikan, yang kedua as-sa'adah atau kebahagiaan. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran ataupun disampaikan Nabi SAW, maka tujuannya cuma dua, untuk jadikan kita baik dan untuk jadikan kita bahagia. Maka mustahil di luar daripada itu ada hal-hal yang membuat kita akhirnya merasa itu beban, sedih, takut, dan seterusnya ya. Itu sebabnya banyak kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran itu dalam rangka memberikan ketenangan ya, atau memberikan kekuatan buat kita semua. Contoh, mungkin kalau kita ditanya sekarang siapa yang paling bahagia dengan hadirnya Ramadan, maka jawabannya kita semua ya. Kenapa Ramadan itu menjadi bulan penuh kebahagiaan buat kita? Karena wallah, demi Allah, kita semua di sini hanyalah pendosa-pendosa yang tertutup dengan baju-bajunya kita. Demi Allah, kita di sini hanyalah orang-orang yang hari-hari kita itu tidak pernah lepas dari dosa, kesalahan, bahkan maksiat. Ya'udzubillah.
yang kita sangat berharap ada ampunan dari Rabb-nya kita, dan sudah kita tidak peduli lagi dengan apapun permohonan kita cuma berharap kita diampuni, kita dimaafkan. Itulah esensi Ramadan sebenarnya. Maka berbunga-bungalah hati kita, berbinar-binarlah diri kita, berbinar-binarlah jiwa kita untuk merasakan akan datangnya satu bulan, satu waktu yang kita saja tidak diberitahu oleh yang menetapkan itu berapa kadar pahala yang akan kita dapatkan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ya, Allah itu ya sering atau mungkin menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebaikan itu dengan balasan-balasan tertentu. Contoh mungkin kalau kita bicara sedekah atau sedekah. Sedekah itu 700 kali lipat dan seterusnya. Pahala paling kecil itu 10 kali lipat. Atau mungkin kita sering dengar orang yang mensolatkan jenazah itu satu bukit Uhud akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Tapi Ramadan Allah nggak sebut loh. Setahu saya sampai detik ini yang saya pelajari, belum pernah saya tahu bahwa berapa kadar pahala puasa Ramadan atau puasa secara umum. Karena nggak gampang untuk meninggalkan. Kalau saya katakan mari kita semua tinggalkan babi misalkan, jelas kita akan tinggalkan karena itu haram. Tapi Allah perintahkan sekarang, mari semua kita tinggalkan makan nasi sama telur, sama daging, sama sayur. Itu kan puasa kan? Kita diperintahkan meninggalkan yang halal. Kalau yang haram kita kerjakan atau mungkin yang haram kita tidak kerjakan, biasa saja. Memang itu kewajiban kita. Tapi ini kita mengerjakan sesuatu yang harusnya kita boleh kerjakan. Maka zat yang memerintahkan itu pasti akan melihat hamba-hambanya, manusia-manusia ciptaannya itu, mukmin-mukmin itu sebagai sosok yang haram saja kau tinggal, yang halal saja kau tinggalkan karena aku, apalagi yang haram. Begitu kondisinya. Dan itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Maka kalau kita pelajari dari ayat surat Al-Baqarah yang sering kita dengar di Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Panggilan Allah sendiri kepada kita semua di situ Bapak Ibu sekalian, bukan panggilan ya ayyuhan nas. Enggak. Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Orang-orang yang beriman. Gitu ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baru bisa mengerjakan. Atau apa ya, kalau orang nggak beriman dia akan makan yang tidak halal, yang haram segala macam. Tapi orang beriman, yang haram jelas dia tinggalkan, yang halal pun dia tinggalkan karena Rohnya dia memerintahkan dia untuk meninggalkan itu. Gitu. Jadi dari ayat ini saja sebenarnya kita sudah merasa ada seperti sentuhan, ya, sentuhan kasih sayang Allah, panggilan sayangnya Allah kepada siapa? Kepada siapa yang mau. Siapa itu yang mau? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk meninggalkan itu kan. Dan Allah katakan nggak berat, insya Allah nggak berat, kata Allah. Yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan yang berat buat kalian, kata Allah. Semua sudah ditakar. Sehingga apa? Yang muncul ya, ada bayangkan ya. Sekarang kita lagi banyak bahasa-bahasa orang-orang hijrah gitu ya. Orang-orang dulunya mohon maaf banyak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Orang kayak begitu yang mereka harapkan apa? Yang mereka harapkan qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Orang-orang kayak begitu yang mereka harap, mereka nggak mikir lagi tentang kehidupan pada awal-awal mereka hijrah itu. Enggak. Dengan sekian banyak mungkin narkoba, mungkin nauzubillah min dzalik, khamr dan segala macam keburukan yang mereka lakukan, mereka ketika masuk ke pintu hijrah itu mereka harapkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Hanya ampunan, enggak ada yang lain. Gak mikir nanti istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, hartanya, gak mikir. Mikir bagaimana dia dapat ampunan. Udah tok, itu aja. Dengan segala macam yang dia sudah kerjakan. Pertanyaan saya sekarang, apakah kita jauh lebih baik daripada orang kayak begitu? Belum tentu. Wallah, belum tentu. Mungkin ya, saya duduk depan sini pun bukan merasa saya yang paling tahu. Wallah, saya tadi lihat di depan itu subhanallah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masya Allah, sudah usia sudah tidak muda lagi tapi nyatat jauh lebih muliaan daripada saya mungkin di sini. Wallah. Karena Allah pertemukan kita di sini. Allah mau kasih tahu bentar lagi, kata Allah, ada bulan yang Nabi sampaikan itu. Bulan yang ampunan, rahmat diberikan luar biasa oleh Allah Subhanahu, dan pahala yang kalian kerjakan di bulan itu ya, dengan puasa itu gak aku sampaikan dan gak aku infokan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian benar-benar mengisi itu untukku, kata Allah. Kan gitu kan? Semua amal ibadah itu untuk anak Adam, tapi khusus puasa untukku, kata Allah. Artinya apa?
Kalaulah kita memposisikan diri kita seperti para orang-orang yang hijrah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang dulunya banyak berbuat tidak baik itu, kalau kita merasa itu adalah kita juga, mungkin bulan ini gak mau kita lewatkan sedikit pun untuk kita tidak mendapatkan, waliyahzubillah, tidak mendapatkan ampunan, rahmat dan taufik dari Allah. Cuman kadang-kadang kita merasa apa? Kita merasa sholat sudah, tilawah sudah, sodakoh sudah, semua sudah. Seakan-akan kita sudah cukup dengan itu. Itulah sebenarnya sombong. Nanti menjelaskan bahwa sombong itu dua, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita bongkar lagi bahasa menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu kan itu ada penjelasan-penjelasan lebih detail tentang itu, dan itulah sebenarnya penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad dalam tubuh kita. Ya, makanya kalau Anda lihat dalam Al-Quran atau kita belajar dari bagaimana Nabi menjelaskan tentang perasaan itu, saya kadang-kadang mikir, kenapa Nabi berlindung? Kenapa Nabi berlindung? Doanya kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Kenapa Nabi berlindung dari 4 hal ini? Sedih, takut, malas, pengecut, bahil. Karena itu penyakit. Itu penyakit. Termasuk sombong. Ya. Sombong itu penyakit. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa dalam suatu majelis itu kan, dalam 3 hari berturut-turut Nabi bilang apa? Sebentar lagi akan masuk ahli surga, kata Nabi, kan gitu kan. Hari kedua juga sama, sebentar lagi akan masuk. Duduk orang yang sama, duduk orang 3 hari berturut-turut. Terus akhirnya ada salah satu sahabat yang penasaran, ini apa amalan orang ini sampai Nabi menjelaskan bahwa dia ini ahli surga. Akhirnya dia nginep di rumah orang itu, dan biasa ternyata nggak juga tahajud, nggak juga duha, biasa-biasa aja. Tapi kalimat yang dia katakan, dia selalu mengatakan bahwa aku maafkan orang lain, kata dia. Setiap malam aku maafkan orang lain. Pertama, yang kedua disebutkan lagi bahwa dia selalu mengatakan dalam dirinya bahwa orang itu jauh lebih baik daripada saya. Itu kan tawadhu, gitu loh. Artinya apa? Itulah penyakit-penyakit yang tanpa sadar ya masuk dalam diri kita, bercokol dalam diri kita, bahkan waliyahzubillah diteruskan kepada anak-anak keturunan kita. Baik, saya cerita begini. Dalam ilmu medis kita tahu, bicara tentang kanker autoimun, apalagi diabetes, bahasa yang dipakai adalah bahwa diabetes itu keturunan. Itu yang saya pahami, sampai sekarang nggak berubah. Segitukah Allah menurunkan satu penyakit sampai nggak ada ruang lagi kita untuk berobat, sehingga penyakit seperti itu pun disebutkan nggak ada obatnya, harus makan obat? Nggak sekejam itu Allah, gitu. Apalagi nih, saya sering sampaikan, ini generasi ini sekarang, saat ini misalkan dia ada satu keluarga, ini diabetes, ini diabetes, ini diabetes, tidak mungkin tidak ada benang merah di situ yang menjelaskan ya tentang apa masalahnya. Bukan karena dia makan tepung, bukan dia makan, bukan. Itu yang nggak tercerna dengan ilmu kedokteran barat sekarang, karena peradaban kita adalah peradaban materialisme. Contoh, tadi saya Masya Allah tadi sama Pak Dokter diajak masuk ke ruang MCU. Ada satu hal yang berkaitan dengan MCU itu yang kadang-kadang saya bilang lucu juga sih, bener tapi saya bikin senyum-senyum juga. Artinya apa? Jangan MCU kalau iman dan hati Anda nggak siap. Paham maksudnya? Jangan medical check up kalau iman dan hati nggak siap. Ketika lihat hasil lab itu semua merah, kiamatlah diriku, kan gitu kan? Itu maksudnya. Ada bapak-bapak pernah diceritakan gitu kan, dia dulunya suka kopi, dia minum kopi anteng-anteng aja, biasa aja minum kopi. Tiba-tiba dia tes alergi. Waktu tes alergi itu ternyata dapatlah info dari hasil itu bahwa ternyata dia alergi kopi. Sejak itu dia tidak bisa minum kopi lagi, gara-gara lihat hasil itu. Mungkin ya. Nah sekarang ini ya, kecenderungan seseorang dalam konsumsi sesuatu itu tuh ada urusan sebenarnya yang saya pelajari ya, dengan apa emosional perasaan dia yang dia rasakan, baik saat ini ataupun yang diwariskan dari bapak ibunya. Tidak percaya? Sini kita semua mewariskan genetik fisik dari bapak ibu kita. Ya, genetik apa? Misalkan bapak ibunya hobi banget makan tepung. Saya punya genetik tepung, sejadi-jadinya tepung ya. Jadi kalau saya udah ketemu tepung itu beringas saya.
geragas gitu kalau orang. Kenapa? Genetiknya tepung. Kalau Anda lihat orang Turki, India, Arab itu genetik tepung gitu kan. Ya. Kalau nggak dibatasin, dia jadi ujian, jadi masalah. Gitu kan. Ada juga orang yang genetiknya penggula pasir. Nih lihat, bapak saya itu kalau makan roti, ya mungkin bahasa kita sini kan roti, kalau bahasa India atau India atau Arab itu purata. Kalau bahasa kita roti canai. Roti. Dari apa dia? Dari tepung. Ya, beliau rahimahullah makan roti. Anda tahu beliau makan roti pakai apa? Pakai gula. Satu piring itu makan roti dikeremek-remek gitu kan, dicampur sama gula pasir. Minumnya enggak, teh susu. Minumnya teh susu. Teh susu minimal itu ada 2 sendok makan gula pasir situ. Tapi sampai akhir hayatnya enggak ada itu diabetes. Yang diabetes malah ibu saya. Istri saya dokter penyakit dalam, internis. Dia sampai tengok-tengok gitu kan, ini abah nih sakti gitu. Saya panggil abah gitu, rahimahullah, sakti. Kenapa? Emang nggak ada. Dicek berapa kali gula darah, BDS-nya, GDP-nya, HbA1c-nya, nggak ada, semua mengindikasikan diabetes. Padahal makannya kayak begitu, makan bubur tuh. Kalau kita kira makan bubur kan, ada kerupuk segala macam. Dia nggak perlu apa-apa, cukup gula sama bubur. Ayo itu saja. Dia makan bubur putih itu, ada dikasih garam sedikit sama mak saya itu, tapi habis itu dia kasih gula. Nah, gula tidak cukup 1 sendok makan. Subhanallah. Tapi sampai akhir hayatnya rahimahullah beliau tidak ada tuh gitu-gituan. Kenapa? Nah, ini yang kadang-kadang di orang zaman sekarang itu kita nggak ngerasa, atau kita nggak menemukan, mungkin bahasanya itu peaceful ya, ketenangan dalam jiwa itu. Orang nggak ngerasa itu sekarang. Mereka nggak menemukan itu, dan akhirnya mereka mencoba mencari itu dengan makanan, dengan pergi rekreasi, dengan pergi rihlah. Padahal bahasa saya begini, ya, apalagi Ramadan ini ya. Ibnu Taimiyah itu waktu berkali-kali di penjara, ya, ini orang yang punya surga. Apa kata dia? Apa guna kalian memenjarakanku, kata dia. Ya. Sesungguhnya surga itu ada dalam hatiku. Kata beliau gitu. Anda tahu setiap Jumat itu orang besar ini ngapain? Enggak kepikiran di kita. Setiap Jumat di kerangkeng atau dalam kurungan penjara itu, setiap Jumat menjelang Jumat dia bersih-bersih, dia pakai baju wangi, dia pakai baju rapi, ya. Katakanlah ini misalkan ini dindingnya, ini jerujinya gitu ya. Saya mau ceritanya pengen nangis ya. Nah, bayang orang kayak begitu bisa punya hati kayak begitu. Dia bilang apa? Dia bilang gini, udah siap tuh rapi di dinding itu. Dia berjalan untuk pergi ke jeruji itu. Ya Allah, demi namamu ya Allah, inilah yang aku bisa lakukan untuk pergi hari Jumat dan pergi sholat Jumat hari ini. Karena beliau nggak diberikan kesempatan sholat Jumat. Langkah inilah yang menjadi saksiku bahwa aku ingin menunaikan sholat Jumat, tapi aku tidak bisa melakukannya. Itu surga. Tarik nafas dulu. Jadi kita tuh ya maksudnya enggak. Ya bahkan Ramadan aja nggak ada rasa. Tidak ada rasa. Ramadan yang kita pikirkan adalah apa buka kita, apa sahur kita. Hanya itu. Kita nggak mikir dapatkah aku nanti keberkahan malam Lailatul Qadar itu. Kita pelajari hadisnya. Waktu Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Salah satu amin itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang ditinggalkan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah. Dan kita masih sibuk
dengan agenda simbolisasi, agenda seremonial, segala macam, bahkan di rumah tangga kita gak jauh beda apa yang kita makan, bahkan makanan pun gak jauh beda, begitu-begitu aja. Quran gak nambah cintanya. Tapi kadang-kadang saya gak habis mikir, ada masjid-masjid atau surau kok tega gitu loh, urusan sholat saja pengen cepat-cepat gitu loh. Bahkan ada masjid-masjid yang mereka ngerjakan 20 rakaat sama 3 rakaat witir. Saking pelitnya mereka berhitung dengan Tuhannya, mereka harus mundur ke belakang untuk sholat 8 rakaat saja. La haula wala quwwata illa billah. Segitu pelitnya kan kita berhitung sama Tuhan kita. Untuk sekedar 12 rakaat saja kita harus mundur ke belakang, nggak mau ikut 20. Semua ada dalil. Di mana iman kita? Di mana rasa syukur kita? 11 bulan katakanlah kita sudah luar biasa berjibaku, bahkan bukan berjibaku, berlebih-lebihan, baik dalam makanan, baik dalam lisan. Yang Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan bahwa 2 hal yang membuat iman itu lemah, kata Fudail: banyak makan sama banyak bicara. 2 hal. Maka Ramadan itu Allah pengennya kita enggak banyak ngomong. Kalaupun ngomong, kalaupun kita bicara, kita nyebutkan, melafazkan sesuatu, yang kita sebutkan apa? Sudah jelas, Quran sudah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita dengar tuh Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Ya bagi kita mungkin berat, buat kita betul. Tapi pertanyaannya, kalaulah orang kayak begitu bisa mengerjakan, kenapa dia bisa mengerjakan? Karena begitu besarnya cintanya kepada Al-Quran, begitu besarnya cintanya kepada Allah, begitu besarnya dan ekspektasinya dia kepada Ramadan itu, yang dia harapkan dia diberikan ampunan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak ngerasa itu masalahnya. Sehingga dia datang, ya Ramadan, mari kita buka bersama, itu aja. Nanti sahur apa, buka apa, itu aja. Tidak mikir bagaimana kalau satu hadis saya sampaikan di sini bahwa Nabi kita SAW itu malam-malam beliau SAW itu, bahkan kalau beliau sholat sampai bengkak kakinya. Untuk siapa itu? Bukan untuk beliau saja, untuk kita juga. Supaya apa? Supaya kita tahu. Tadi ayat yang saya baca, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah, yuhibbukumullah. Kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Supaya apa? Supaya engkau dicintai sama Allah. Feel being loved. Feel being loved. Merasa bahwa hidup cintai. Mahal, Bu, Pak. Merasa dicintai itu bukan hal sederhana loh. Sebab orang zaman sekarang justru malah mereka merasa tidak dicintai sama Tuhannya. Sehingga yang muncul apa? Penyakit-penyakit dalam hatinya berkembang luar biasa. Tuhanku gak sayang padaku, Tuhanku zolim, dan seterusnya. Padahal apa? Sudah jelas itu sampaikan. Ayat-ayat itu sudah memberikan keterangan yang jelas kepada kita. Apa yang kita harapkan? Sekarang begini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kalau permintaanmu itu sudah terlalu banyak dan kau tidak tahu lagi harus minta apa, kata beliau rahimahullah, maka istighfar saja. Istighfar saja. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Istighfar saja. Itu sebabnya Allah tidak ingin puasa yang dikhususkan untuk dia Azza wa Jalla itu dirusak. Kalau kita tanya makosidnya apa? Ya, makosidnya apa puasa itu? Tujuannya apa? Kita tahu, Nabi pernah mengatakan, kata Nabi SAW begini, berapa banyak dari umatku atau berapa banyak dari orang-orang yang mereka menahan lapar dan haus di siang hari di waktu Ramadan atau di waktu puasa itu, mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tidak meninggalkan rafats dan fusuk. Kalau cuma bicara efek kesehatan dari puasa, kecil, wallah kecil, beneran. Saya itu baca satu buku itu seorang dokter di Amerika. Orang ini subhanallah, mungkin bahasa saya itu kalau dia kenal Islam, masuk Islam dia orang ini. PD-nya luar biasa, dia ngomongin puasa, dia bilang Pak, hampir semua masalah kesehatan itu selesai dengan puasa. Tapi syarat ketentuannya berlaku. Kita sudah dikasih syarat ketentuannya kok sama Allah sebenarnya. Syarat ketentuan kalau puasa itu memang benar-benar berefek, jangan kerjakan perbuatan keji lagi. Jangan ngomong yang nggak penting, jangan makan yang nggak benar, kan itu sebenarnya. Baru puasanya berefek. Gitu loh. Jadi bilang apa? Anda akan menjadi sosok yang baru yang punya kekuatan super dahsyat, kata si penulis buku itu tentang puasa. Padahal puasanya nggak ada juga puasa Ramadan. Subhanallah ya. Begitu pedenya mereka dengan fasting. Dia bilang apa? Seluruh masalah kewanitaan itu selesai dengan puasa.
Kalimat itu sebenarnya saya tarik pada satu kalimat Nabi SAW. Kata Nabi, asyamu junnah, puasa itu perisai, senjata. Lah gimana mau pakai senjata kalau kita nggak ngerti pakai senjata seperti apa? Ngerti kita. Tubuh kita ini kan sebenarnya sudah diberikan kapasitas kemampuan auto, ya mungkin kalau bahasa itu autopilot, udah diberikan sama Allah. Syarat ketentuannya berlaku. Contoh nih mungkin salah satu yang disebutkan, berarti supaya setan itu gak merasuki diri seseorang terus menerus, yang setan itu, iblis itu beredar dalam aliran darah seseorang. Kata ulama apa harus dikerjakan? Sempitkan itu dengan cara apa? Puasa. Gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, ya, coba ceritakan kepadaku tentang hadis tentang fitnah, kata Umar kepada Huzaifah. Lalu kata Umar, kata Huzaifah radhiyallahu anhu, dikatakan gini, ketahuilah bahwa sesungguhnya ya fitnah pada diri seseorang dan keluarganya, kata Huzaifah, itu bisa ditebus dengan 3 hal. Bisa ditebus dengan 3 hal, kata Huzaifah radhiyallahu anhu. Yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan sholat. Ya, yang pertama dengan sholat. Yang kedua dengan apa? Yang kedua dengan sedekah atau sodako. Yang ketiga dengan puasa. Saya waktu lihat hadis ini, ya, waktu saya coba dalami lagi, jadi saya mencoba menyimpulkan dalam perspektif dan sependek pengetahuan saya. Saya katakan ini, puasa Ramadan ini, ya, terus sekalian, kalau bahasanya fitnah di situ, kalau tadi ada yang mendengar kalimat saya, ada keluarga tuh diabetes, ada keluarga jantung, ada keluarga kanker. Anda nggak berpikir mungkin ada emosi apa yang sama di sini? Bukan kata mereka makan tepung tiap hari, bukan. Ada emosi yang sama di situ. Ya. Maka kalau hadis tadi dipakai di sini, maka sebenarnya puasa Ramadan mobil khusus adalah metode penyembuhan penyakit keturunan dan keluarga atau pribadinya dia yang diputuskan, bahasa Huzaifah tadi, ditebus. Oke, saya jelaskan sedikit supaya kita mulai merasakan feel-nya, vibes-nya, ya. Beberapa ilmuwan itu menyebutkan bahwa semakin lama Anda berpuasa, semakin lama tubuh Anda tidak banyak makanan dengan kondisi minumnya ada, ya, tetap ada minum, maka semakin dia akan kembali ke settingan awal. Jadi Ramadan itu adalah momen di mana tubuh kita ini mau dikembalikan Allah ke settingan awal, factory setting. Itu Ramadan. Makanya hari terakhir kita sebut dengan Idul Fitrah, settingan awal. Tapi syarat ketentuan berlaku. Lalu para ilmuwan itu menjelaskan, melihat tentang bagaimana apa yang terjadi pada orang puasa. Akhirnya mereka meneliti, ada yang puasa 24 jam, ada puasa 48 jam, ada puasa 72 jam. Jadi selama puasa-puasa itu mereka nggak makan, cuma minum air putih aja. Jadi kalau Anda sekarang punya berbagai macam penyakit, ya, atau siapapun lah, bukan Bapak Ibu lah, kayak mukanya tampaknya sehat-sehat. Amin. Nabi itu pernah dalam 1 bulan cuma makan air sama kurma atau minum air sama kurma doang. Itu bentuk detoksifikasi yang spektakuler. 1 bulan cuma makan kurma sama minum air. Susah loh kita ngerjain itu. Kan baru mau ngerjain itu tiba-tiba 1 piring isinya gorengan, bakwan, kan muncul. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin saya coba jelaskan. Jadi mereka mengatakan bahwa yang saya baca di beberapa literasi itu 24 jam itu, kalau orang 24 jam berpuasa, ya, gak makan sama sekali, minum aja. Dan itu bisa kita kerjakan sebenarnya waktu Ramadan. Bisa. Batalin aja, habis itu bukan puasa, cuma kita minum aja. Kalau 24 jam itu dia pertama yang akan terjadi khususnya, ya, misalkan buat laki-laki 24 jam itu testosteron akan naik. Ada apa dengan testosteron? Nggak nyadar kan? Zaman sekarang itu banyak kondisi-kondisi di mana hormon laki-laki laki-laki zaman sekarang itu menurun drastis dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Saya pernah baca satu penelitian, di situ disebutkan bahwa laki-laki yang berumur 30 tahun di tahun-tahun ini nih, kadar hormon laki-lakinya sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Jauh banget. Kalau hormon laki-lakinya menurun, maka yang terjadi apa? Tahu nggak terjadi apa?
Bukan cuma dia jadi, bukan nggak usah berpikir terlalu jauh nanti jadi perempuan, enggak. Di depan ini 3-4 orang, nggak ada satupun yang mau jadi imam. Itu koam. Karena hormon laki-laki itu juga ada kaitan sama koam. Ayo silakan. Nggak ada yang mau jadi pemimpin. Perempuan jangan ketawa dulu. Anda ingat ya ibu-ibu ya yang mungkin sudah usia 40-50 tahun. Coba Anda lihat dulu, ingat menarki Anda usia berapa? SMP-an dulu. Ya kan? SMP kelas 1, kelas 2 itu baru menstruasi pertama kali kan. Sekarang SD kelas 3 pun sudah ada mens. Jadi udah berantakan, laki-lakinya berantakan, perempuannya berantakan secara hormonal. Dan itu cara ngeriset awalnya atau cara ngerisetnya apa? Puasa, puasa, you name it lah, Anda mau sebutin apa penyakitnya, itu selesai semua dengan puasa. Coba, mulai ada getaran nggak sih? Kita tuh bahasa saya itu model kayak kita nih pendosa, baik dari pendosa hati atau pendosa jasad yang sudah dikasih tahu bahwa yang sehat mana, yang nggak sehat mana, tetap kita kerjakan yang nggak sehat. Itu pendosa menurut saya, meskipun bukan dosa secara syariat gitu loh, zolim kan. Gak usah saya jelaskan yang sehat itu yang mana, yang nggak sehat. Gak usah, udah berbuah, udah bahasa itu, udah berbuih-buih, udah berkuah-kuah. Saya jelasin itu. Banyak dan banyak saya jelaskan. Kebanyak gitu ya, model kayak kita begini, Anda, saya semua ini, yang zolim sama diri kita, zolim terhadap jasad kita, zolim terhadap hati kita, terus lagi mau dibuka satu pintu, di situ Anda nggak ngapa-ngapain, cukup nggak usah makan, cukup baca Quran, maka semua masalah Anda kelar. Gimana nggak berbinar-binar kita? Ya kan? Terus pertanyaannya, berarti yang jasad ini, nanti kita akan bahas, berarti yang jasad ini dikasih apa supaya dia bisa baik? Nggak dikasih apa-apa, dengan puasa itu sendiri dia akan baik semua, percayalah. Masya Allah ya. Bahkan kalau Anda yang tahu intermittent fasting gitu ya, IF itu kan, kalau Anda hitung feeding time-nya kita waktu Ramadan itu tipis banget, tipis ya, feeding time, jam makannya kita di Ramadan itu kan tipis banget, 15 menit, oke, udah cukup, makanlah sahur 15 menit, nanti buka puasa 15 menit, habis maghrib makan lagi 15 menit gitu kan, habis tarawih katakanlah makan lagi 15 menit, cuma 1 jam loh. Sisanya kita ngapain? Puasa sama tidur. Ya kan? Artinya dalam keadaan puasa itu 23 jam tubuh kita berada dalam kondisi tidak makan. Gimana Allah nggak cinta? Gitu. Dan karena kita nggak makan, kita mengeluarkan kalimat kata-kata supaya hatinya, jiwanya, imannya menjadi kokoh dengan cara memberikan dia makanan ruh, memberikan dia makanan emosi. Dari mana? Dari Quran. Dari setiap huruf itu ada kebarokan, sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar, sombongnya hilang ya, jumawanya hilang, apalagi bencinya hilang, dendamnya hilang, dan seterusnya, satu persatu dengan Al-Quran itu dikikis gitu loh. Makanya para sahabat itu kalau datang Ramadan itu ya, saya ada banyak beberapa riwayat-riwayat menyebutkan Nabi itu makan apa waktu Ramadan, ada ya, cuman nggak detail kayak kita gitu kan, nanti habis buka makan apa ya gitulah makanan. Makanya saya itu lebih, kalau Ramadan memang lebih seneng kalau saya nggak menyibukkan dengan urusan permakanan, apalagi bukber. Kalau nggak penting bukber sama siapa? Bukber kalaupun ada sama keluarga, kalau mungkin ini di instansi satu kali selesai, nggak usah banyak-banyak. Coba apa yang terjadi waktu bukber? Maghribnya nggak tepat waktu, bahkan isya nggak tepat waktu, tarawih nggak tepat waktu. Itu kan rentetannya panjang, ngapain? Sudah cukup lah ketemu 11 bulan gitu loh. Kalau mau tetap bukber, kasih tahu aku lagi buka ya, ada barang-barang kita buka, kamu di sana, aku di sini bukber. Iya kan? Ramadan itu bulan keluarga. Bulan keluarga. Saya Ramadan jarang banget dan tidak mau lagi ngisi kajian menjelang berbuka puasa. Kenapa? Buat apa? Orang dalam kondisi mau berbukanya dipikirin apa? Makan. Apa masuk ibu sampai? Ngapain? Kalau mau nanti kajiannya kapan? Malam. Jibril alaihissalam itu dengan Rasulullah SAW itu setiap malam bertadarusan, saling setor. Nah itu malam. Itu baru keren. Jadi malamnya kita hidupkan di Ramadan. Nah kalau kerja sini kan repot ya. Tapi yang kalau kita lagi nggak kerja gitu, bener-bener malam itu kita buat malamnya menjadi malam yang membuat kita lelah untuk Allah. Itu yang benar Ramadannya.
Kita bacakan Umar sekali duduk Ramadan itu dari mulai Isya, tarawih segala macam sampai subuh nggak putus wudunya. Masya Allah kan. Malamnya benar-benar dihidupin. Nanti Zulhijjah lain lagi ceritanya. Kalau Zulhijjah itu di siang hari, Ramadan di malam hari. Ya, 10 tambah 10 untuk 340. Bahasanya gitu. Apalagi iktikaf terakhir itu nanti Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya, di rumah ada suami-suami yang belum iktikaf, suruh dia pergi iktikaf. Pergi ke iktikaf. Tidak ada ceritanya laki-laki di rumah iktikaf, enggak iktikafnya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul absar. Rijal yang dia tidak terlalaikan dengan perdagangan, ya, dengan dia zikir pada Allah, termasuk bahasa iktikaf di situ sebenarnya. Jadi kalau mau jadi laki-laki yang benar, pergi iktikaf. Tinggalin dunia tuh buat 10 hari itu benar. Sampai urusan nyisir rambut aja Nabi nggak mau keluar dari masjid. Coba itu baru laki-laki sejati, a real man. Itu ya, jadi coba mulai ada rasa kita terhadap Ramadan ini yang Anda tahu atau kita tahu nggak beda ghafar sama afu itu apa? Kan kita di Ramadan khususnya di hari-hari ya, sebenarnya dari awal pun tidak masalah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu kan. Ampuni kami, maafkan kami ya. Wahai Rabb yang Maha Pemaaf, maafkan kami. Kalau afu itu memaafkan, maka ada orang punya dosa dalam satu buku dosa dia itu, ketika Allah maafkan, maka semua buku dosa itu putih semua. Itu afu. Tapi kalau ghafur, ya ketika dimaafkan atau diampuni oleh Allah, itu belum hilang. Makanya kenapa orang luar biasa diminta atau diajarkan Nabi SAW untuk meminta maaf. Meminta maaf. Kepada siapa? Paling banyak kita salah itu bukan pada manusia, pada Allah. Lalu banyak urusan kita itu yang kita seringnya bersuuzon sama Allah, berpikiran buruk tentang Allah, dan pada seluruh urusan kehidupan kita ini Allah yang ngatur semua. Gitu. Jadi Masya Allah ya. Makanya rasa itu yang dimunculkan dulu. Ya Allah, alhamdulillah. Saya tuh kadang-kadang mikir gini loh. Abu Jahal itu waktu Nabi SAW lahir ke dunia, Abu Jahal itu udah jelas-jelas masuk neraka, kita tahu, karena sampai akhir hidupnya pun dia kafir. Waktu Rasulullah SAW itu lahir ke dunia ini, tiba-tiba dalam hatinya Abu Jahal itu terselip perasaan bahagia. Terselip perasaan bahagia. Lahirnya Muhammad SAW. Asbab dari bahagianya itu, apa yang terjadi? Abu Jahal disebutkan dalam riwayat yang sahih sehingga saya itu diringankan siksanya gara-gara satu kata bahagia atau satu perasaan terselip. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, seandainya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu hati Anda, saya nggak tahu hati kita semua, bahkan saya pun kadang-kadang nggak tahu hati saya. Urusan seorang kafir seperti itu pun, Abu Jahal itu ya, itu muncul bahagia, Allah ringankan siksanya. Kita nih orang beriman, pernahkah kita masukkan dalam hati kita itu ada rasa bahagia dalam hati kita itu? Ya Allah, bentar lagi datang Ramadan, bahagia gitu. Nggak lagi ribet ngurusin makanan, nggak lagi ribet ngurusin ini itu segala macam. Dan kalau ada orang ngajak berdebat dan segala macam, katakan pada mereka, saya sedang berpuasa, selesai. Bahagia sus. Jadi hari-hari kita di Ramadan itu apa yang terjadi? Ngarep, bener-bener ngarep gitu loh, ngarep ampunan, ngarep surga, dan Allah tabarakallah ya, Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya di hari-hari biasa juga dan Ramadan pastinya. Makanya hidupkan. Untuk apa? Ya, untuk fi qulubihim marad, untuk bersinarnya. Kita semua di sini pasti punya penyakit hati, pasti punya. Baik yang ada karena ulahnya kita atau yang ada warisan dari leluhurnya kita, pasti. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya dibersihkan? Ya, jelas. Secara jasad tadi kan puasa itu akan membersihkan, tapi secara ruhiahnya kita diminta sebenarnya. Apa dikerjakan Nabi saat Ramadan yang sering kita dengar? Jelas puasa yang pertama. Tiga hal yang Nabi kita lihat sering kita dapatkan dikutip dari berbagai macam riwayat Nabi itu di Ramadan, ya pastinya puasa wajib ya. Yang kedua apa? Sholatnya Nabi itu Masya Allah ya. Sholat itu obat, sholat itu obat sebenarnya ya. Obat apa sih? Obat buat jiwa-jiwa yang sakit ya. Kok bisa obat? Gila ya, Anda rindu atau kita rindu sama orang tua,
emak kita, ibu kita, atau bapak kita, dengar suaranya mereka, itu sudah nenangin gitu loh. Maksudnya gitu, mak apa kabar mak, abi apa kabar, bapak apa kabar, ayah apa kabar, baik nak, kami di sini baik, semoga kau di sana baik juga kan, gitu kan mereka. Dengar ngomong begitu tuh udah tenang gitu. Ibarat kata mah lepas semua beban-beban kita. Subhanallah. Sadarkah kita waktu kita sedang sholat itu kita ngapain? Kita sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kata kita kan, hambaku sedang memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ila akhir ayat. Allah pengen kita ngobrol dan kita mau diajak ngobrol sama Allah. Bahagia nggak? Wallah bahagia. Kebahagiaan yang Nabi SAW dapatkan waktu Mi'raj itu, waktu beliau SAW bertemu dengan Allah, hanya bisa dirasakan oleh Nabi saja. Ya kan? Nabi menatap wajah Allah, terlepas itu pakai tabir atau bukan, kita nggak bahas itu. Tapi subhanallah, habis itu perintahnya apa kepada Muhammad SAW? Perintahnya supaya seperti Allah tuh pengen ngomong, supaya kebahagiaan ini bukan hanya engkau saja yang rasakan Muhammad, maka perintahkanlah umatmu itu untuk menyembahku dalam ibadah sholat sebanyak 50 kali. Kan gitu awalnya, urutannya kan gitu. Jadi sholat itu apa? Caranya Allah berkomunikasi dengan kita. Isinya apa? Isinya semuanya pujian. Saya kemarin subhanallah ya, lihat satu postingan seorang syekh di Mekah, masih ingat saya, kejadian itu kayaknya di Masjidil Haram. Dia seseorang yang habis umroh itu dia entah sholat apa, sholat sunnah gitu kan, dihitung sama orang itu. Semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Anda tahu, dia baru bangkit dari sujud itu di menit keberapa? 40. Kata syekh itu, dia bilang, ceritanya orang itu, dibilang saya melihat wajah orang itu seperti ada cahaya. Orang bisa kayak begitu karena apa? Karena dia menikmati. Kuncinya karena dia menikmati. Orang yang menikmati sesuatu gak pengen cepat-cepat dengan yang dinikmati itu, gak pengen. Jadi itu saya bilang tadi, kok kayak kurang adab ketika tarawih cuman ngejar setengah jam, bahkan 20 menit kelar 20 rakaat. Subhanallah. Kalau mohon maaf ya, bahasa itu kurang ajar gitu. Tuhannya mau kasih ampunan, mau kasih rahmat, Tuhannya pengen ngomong, oh maafkan saya kabel gitu. Apa itu? Tipe hamba kayak apa kayak begitu? Sedangkan tarawih sendiri, katakanlah kalau tarawih gitu kan, kita paginya, pagi sampai siang kita sibukkan dengan puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Malamnya kita diminta Allah untuk berlelah-lelah dengan satu ibadah namanya tarawih. Tarawih itu apa? Santai, nikmati, ngobrol sama Tuhan itu, lama-lamain sujudnya. Itu sebabnya Nabi sampai nggak mau mencontohkan, sampai akhirnya membuat tarawih itu wajib. Sampai Nabi apa? Nabi sholat di rumah sendiri loh, supaya banyak ngobrol sama Tuhan. Kan itu yang Nabi kerjakan. Yang lebih dahsyat lagi apa? Di 10 hari terakhir, di dalam masjid Nabi bikin tenda. Coba, supaya apa? Ngobrol sama Tuhan. Biar apa? Beban hidupmu itu berkurang. Dengkulmu itu yang sakit karena mungkin manggul beban pikiran, perasaan, gara-gara ini, gara-gara segala macam, lepas semua dengan sholat. Itu yang Allah inginkan. Jadi setelah saya belajar tentang bagaimana kaitannya emosi ya dengan penyakit itu, kadang-kadang saya geleng-geleng kepala. Sekarang itu yang Anda lihat di sekitar orang begini ya, yang begitu banyak orang sakit dulu sekarang, subhanallah. Dalam pandangan saya yang saya pelajari, mereka bukan sakit fisik, jiwa mereka yang sakit. Cuma mereka nggak tahu mereka sakit gitu loh. Jiwa mereka sakit, akhirnya mereka mempertahankan sakit itu karena mereka belum dapat hidayah tentang itu. Akhirnya apa? Mereka makan yang nggak benar. Kan? Kalau Anda tanya sama orang, mohon maaf, diabetes, apa sebabnya mereka makan yang manis-manis itu? Ada kebutuhan jiwa mereka yang mereka tumpahkan dari situ. Kita cari nama orang yang kena kolesterol itu, yang katanya apa fatty liver, apa segala macam, kolesterol tinggi itu. Kenapa Anda banyak makan yang nggak sehat, yang tipenya lemak, bukan tepung? Itu ada emosi di situ terlibat. Namanya orang nggak paham itu. Dan memang nggak bisa dicerna. Kalau saya mencoba mempelajari itu dari apa? Kata Nabi SAW, hadisnya sudah sering kita dengar. Ala inna fil jasad mudghah, iza sholat jasada kullu, wa iza fasada jasada kullu. Kata Nabi SAW bahwa dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Kalau baik semua, rusak semua. Kita semua sudah hafal-hafalan di situ. Tapi kadang-kadang aplikasinya kita nggak tahu. Bagaimana cara memainkan ini? Si kolbu ini. Supaya apa? Supaya ini nggak jadi beban. Karena kalau ini sudah sakit,
Ya, kalau ini sudah sakit, maka yang terjadi apa? Semua anggota akan sakit. Kalau raja sudah sakit, maka semua tentara nggak bisa ngapa-ngapain. Di balik orang yang kena sakit pinggang itu ada sesuatu yang dia rasakan, ya dia nggak sadar. Beneran, karena manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit, percayalah. Kalau sering-sering sakit, gimana kita mau sholat? Tidak bisa. Gimana kita mau haji, mau umroh, segala macam? Hampir sebagian besar ibadah dalam urusan kehidupan kita ini butuh tubuh yang sehat. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk sakit. Bukan salahnya Allah, salah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga bagaimana cara Allah menenangkan kita itu? Ya mungkin tadi Bapak dokter tadi menjelaskan tentang rumah sakit ini. Nanti kapan-kapan main ke di rumah sakit, bekas rumah sakit di Maristan yang ada di Turki sekarang. Masih ada di Turki itu. Di situ apa yang terjadi coba? Azan saja dan langgamnya Quran itu punya efek secara emosional loh. Ini efek. Jadi kalau orang yang pengen terhibur, maka ada langgam yang berhubungan, atau mungkin yang sifat itu kayak senang gitu dengar. Tapi ada langgam juga yang sedih. Ada azan saja di zaman Khalifah atau Khilafah Utsmaniyah dulu tuh, azan subuh, maghrib, subuh, zuhur, maghrib, isya itu beda-beda irama, karena itu sesuai dengan ritme bumi dan biologisnya manusia. Beda. Lagi subuh beda irama, saya nggak tahu iramanya apa, tapi itu dipelajarin. Subuh iramanya beda, zuhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda. Al-Quran juga sama. Nabi itu, kalau Bapak Ibu baca Nabi itu paling suka dengan irama apa? Dan jiharkah. Nanti coba lihat di YouTube. Langgam Quran yang Nabi paling senang baca itu jiharkah. Nanti coba lihat Al-Fatihah jiharkah kalau lihat di YouTube itu. Itu kayak ya. Dan itu kalau dipraktekkan terus sekali, apa yang terjadi? Kayak lepas beban itu. Ya. Kayak lepas. Makanya sebenarnya kalau kita ditanya, kalau Ramadan ini ya kalau kita mau jujur dengan diri kita, antara makanan yang tidak sehat kita makan selama 11 bulan, makanan fisik ya, dengan makanan atau mungkin makanan jiwa yang tidak sehat, lebih banyak mana? Banyak makanan jiwa. Belum pagi-pagi kita nelen apa-apa, ya, nelen makanan fisik ya, lihat handphone, sak. Oh si Fulan ini korupsi, ini segala macam muncul, ya, kemakan satu, ya, kemakan satu, orang ini kurang ajar bener, korupsi segala macam. Kemarin saya lihat ada baru lagi itu korupsi 139 triliun, dahsyat banget. Saya ketawa aja. Anda sudah harus punya benteng yang ketika itu kebaca, ya, kedengar, nggak masuk deh. Artinya 11 bulan itu, kalau kita mau jujur, lebih banyak makanan jiwa dalam tanda kutip yang tidak sehat yang masuk, berupa apa? Berupa suuzon, berupa kesedihan, mungkin kebencian, kemarahan segala macam, yang itu semua mau dibersihkan sama Allah di Ramadan dengan Quran. Itu esensinya Ramadan itu. Ya. Dan biasanya ya, kita ini kan karena kita orang Ajam, ya, Ajam itu bukan orang Arab, maka kita harus baca. Jadi kalau orang-orang Arab itu sekalian, karena memang ini bahasa ibunya mereka, jadi orang Arab Badu itu waktu dengar al-haqumut takasur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya itu, mereka tahu, oh suatu hari kelak kami akan dibangkitkan ya, dari kalimat di situ, karena mereka bahasa ibu di situ. Kita nggak bisa. Kita harus baca terjemah, bahkan baca tafsirnya. Kira-kira Allah di situ pengen ngomong apa? Nah, kadang-kadang kalau kita lagi online banget sama Quran, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Kayak sinyal itu dapat gitu loh. Antara Quran sama hati kita ngunci cep. Nah, di situ kalau Anda dapat di momen itu, jangan bergerak dulu, baca terus ayat itu sejadi-jadinya sampai Anda berlinangan air mata, sampai Anda minta pada Allah, ya Allah, kalau ada penyakit dalam hatiku dan trauma-traumaku dengan ayat ini, ya Allah, hilangkan, bersihkan sebersih itu. Contoh. Apakah saya ada sedihnya? Ada. Ya, kalau saya sedih saya ngapain? Saya baca ayat. Contohnya, waktu Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf itu, kan Nabi Yakub ngadu sama Allah kan. Apa bahasanya Allah di situ, atau bahasanya di situ diabadikan sama Al-Quran? Qala innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma ta'lamun.
hanya kepada Allah aku mengadukan segala kesedihan dan kesusahanku ini. Ayat itu dibaca terus. Apa yang terjadi? Nanti saya kasih tahu rahasianya. Jadi Al-Quran itu, kalau saya membahasakan dengan bahasa, dia seperti software dalam tanda kutip. Butuhnya apa jiwa, ketika baca masuk install dia. Nah, karena model kayak kita begini, kayak misalkan ini, tempat ini mau dipasang karpet, masih banyak kotor-kotornya segala macam gitu kan, nggak mungkin dipasang karpet dulu, dibersihin dulu. Nah, itulah istighfar. Itu istighfar. Jadi waktu Al-Quran itu memasuk ke dalam diri kita, karena terlalu banyak kotorannya, dia nggak bisa masuk langsung, bersihin dulu. Sehingga apa? Dibaca sekali nggak mempan, dua kali nggak mempan, tiga kali nggak mempan, dan gambarannya begini. Gambarannya saya, supaya Anda paham betapa kerasnya hati kita itu dan betapa kotornya hati kita itu. Gambaran begini, dalam salah satu hari raya Idul Adha beberapa tahun yang lalu, saya pengen ngetes apa? Ngetes takbir itu berefek ke saya seperti apa sehingga air mata saya berlinangan. Akhirnya di musola dekat rumah saya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya bertakbir, saya pakai counter tutut. Bapak Ibu tahu di hitungan keberapa air mata saya netes? Di hitungan ke 800 baru netes. Anda tahu kenapa? Karena Anda, saya lah pribadi, mungkin nggak kenal rok kita tuh besarnya kayak apa. Jadi takbir itu kita ucapkan tanpa kebesaran hati kita untuk memandang dan mengetahui dan mengenal bahwa roknya kita tuh memang besarnya luar biasa. Itu adalah takbir kita. Takbir tanpa kebesaran, bahkan takbir tanpa rasa. Itulah kita. Itu semua mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Ramadan. Sehingga apa? Kau kenal aku, kau kenali aku, kau dekat sama aku, sehingga engkau tahu bahwa aku itu mencintaimu, menyayangimu, merahmatimu, memaafkanmu di bulan ini. Coba, kurang sayang apa Allah sama kita? Urusan jasadmu ini udah cukup, biarkan aku yang urus. Kita kenal dengan ada autofagi lah, auto detox segala macam. Itu semua sudah diinstal sama Allah dalam tubuh kita. Ini syaratnya apa? Syaratnya jangan banyak makan. Itu baru bisa puasa itu berefek. Anda bayangkan kalau seandainya udahlah banyak makan, yang dimakan juga nggak benar, baik makanan jasad atau makanan jiwa, bagaimana puasa mau berefek? Sholat, ditanya, sholat itu makosidnya apa? Tujuannya apa? Jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau di tempat ini, di masjid ini, atau mungkin di rumah sakit ini masih ada orang, mohon maaf, fahsya wal munkar, dia nggak sholat, titik. Akhlak tidak baik, mulut tidak baik, masih mencuri dan segala macam, Anda nggak sholat, kita nggak sholat. Karena tujuan sholat itu untuk mencegah itu. Gitu. Subhanallah ya. Jadi kalau kita semakin mendalami hal-hal seperti ini, Bapak sekalian, saya itu sekarang mikir apa? Saya takut ditinggalkan Ramadan tanpa diampuni Allah. Saya mikir itu. Saya takut hari-hari Ramadan saya disibukkan dengan hal-hal nggak penting. Maka para ulama zaman dulu tuh ketika Ramadan meninggalkan semua majelis mereka untuk mereka berkhalwat sejadi-jadinya dengan Al-Quran. Itu yang mereka kerjakan. Sehingga mereka menjadi umat yang besar. Kuntum khairu ummah, itu bukan kita, mereka. Engkau umat yang terbaik. Kan kita nih, Masya Allah ya, masih diberikan keistimewaan tentunya oleh Allah, tapi jauh dibanding dengan mereka. Kenapa? Karena kita terlalu jauh dari syariat ini gitu loh. Tujuan puasa kita belum paham, maksudnya apa kita nggak paham. Kenapa bulan Ramadan itu dijadikan Allah bulan diturunkannya Quran, kita nggak paham. Sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya tadi fisik lagi, materi lagi, fisik lagi, materi segala macam. Yang nanti pulang kampung, sibuklah pulang kampung, padahal Ramadan belum selesai sudah mikir tentang mudik. Malu loh kita, bener malu. Saya kadang-kadang udah, ketika saya sudah terjun dalam ke hal-hal begini tuh kadang-kadang, ya Allah, apa nih target-targetnya gitu loh. Ya makanya kalau sudah Ramadan itu tadi ya, urusan dunia itu sudah mulai kita tinggalkan pelan-pelan. Ya pelan-pelan, gak usah terlalu banyak urusan dunia yang terjadi. Kita mau memperbaiki hubungan sama Allah, memperbaiki hati kita, dan jasad ini pasti akan dapat efeknya, tenang aja, pasti itu. Bahkan nih contoh ya, saya cerita sedikit. Olahraga di waktu berpuasa itu berefek
ke tubuh kita dalam meningkatkan growth hormon itu ratusan %. Maksudnya gini, ketika orang olahraga saat puasa, khususnya olahraga berat, olahraga beban, itu efeknya lebih dahsyat ke badan kita, ya, dibandingkan dengan orang itu dalam kondisi yang makan. Contoh nih, jadi maksudnya gini, gambarannya gini, ketika orang lagi puasa, misalkan dia push up aja gitu kan, push up gitu ya, atau squat atau plank untuk puasa itu, dan kalau sedang berpuasa, yang gak usah bikin capek-capek juga, 5 menit 10 menit gitu kan, itu booster hormon pertumbuhan yang ada pada tubuhnya dengan dia mengerjakan itu tuh lebih dahsyat daripada saat dia sedang tidak berpuasa gitu. Mirip-mirip bahasa saya itu, kalau bahasa syariatnya apa? Sedekah yang kita berikan saat Ramadan itu, ya, puasa itu pahalanya beda dengan sedekah biasa. Maka sebaik-baik sedekah waktu, atau sebaik-baik sedekah itu waktu bulan Ramadan, sebaik-baik sedekah. Maka jangan pernah hari-hari kita di Ramadan lewat tanpa sedekah. Kan saya jelaskan tadi, puasa, sholat, sedekah. Nabi itu dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW itu waktu Ramadan dermawannya beliau itu lebih lembut daripada angin yang berhembus. Saya mendoakan seperti ini. Jadi ada salah satu yang saya dapat infonya sih, mudah-mudahan info itu benar karena dari teman-teman yang tinggal di sana. Di Hong Kong ada satu masjid, kalau nggak salah di daerah Wan Chai namanya. Wan Chai itu, masjid di atasnya itu ada restoran Chinese food Muslim. Nah, masjid itu atau restoran itu waktu Ramadan free, gratis, makan dari berbuka sampai sahur. Ngarep-ngarepnya rumah sakit ini juga seperti itu. Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin kalau tahu cara memainkannya. Kenapa? Kita nih, Anda bayangin ya, dibandingkan dengan peradaban kaum muslimin zaman dulu, memang nggak ada apa-apanya. Kita sekarang, mohon maaf ya, masuk ke rest area, masuk ke SPBU segala macam, mohon maaf, urusan pipis aja bayar, ya kan? Kok receh banget menurut saya gitu. Zaman dulu, di zaman keemasan Islam itu, dan datanya ada semua, saya sudah baca itu. Orang masuk rest area itu boleh nginap dengan hotel yang terbaik, pulang dari hotel itu dia dapat gandum sama daging. Coba tuh, rumah sakit, nggak kepikiran kita kan? Zaman dulu, misalkan ada orang sebulan mungkin gajinya 1 bulan 10 juta, oke? Terus dia berobat ke rumah sakit wakaf, ya. Selama di situ dia dirawat selama 10 hari, selama 15 hari. Tadi gajinya berapa? 10 juta. Nah, 15 hari dia nggak bekerja itu, sama rumah sakit dikasih gajinya karena nggak bekerja selama 15 hari. Itu peradaban. Dan sekarang, mohon maaf ya, ada bayangin. Ini buat memicu semangat kita ya. Sekarang kalau kita jujur linya, rumah sakit swasta yang punya peralatan canggih segala macam, kita harus akuin bukan rumah sakitnya kita. Dan jujur aja lah, setahu saya. Zaman dulu, rumah sakit rujukan yang dokternya terbaik, peralatannya terbaik, semuanya terbaik, obat-obatnya terbaik, itu ada di rumah sakit wakaf. Ini harus jadi semangat buat kita, ya. Makanya kalau saya belajar tentang perwakafan segala macam itu cakep juga ya, kalau nanti someday gitu kan, suatu hari, dan tidak perlu tahu siapa nanti, kita tuh juga punya SPBU gratis. Mungkin nggak? Mungkin aja. Dan itu bukan sekedar omong kosong dan bualan tengah hari bolong. Tinggal dihitung. Kenapa? Orang-orang yang safar itu kan orang-orang mustajab doanya. Kasih aja bensin sama dia. Kasih bensin, kasih makan, support itu dari wakaf. Jadi itu barang. Kita dapat apa? Doa dari orang yang sedang safar, musafir. Seru kan? Gitu. Jadi itu kalau kita sudah kayak begini ya, misalnya, sudah mulai hubungan kita sama Tuhan, sama Allah dekat, kadang-kadang muncul ide-ide kita nggak kepikiran. Saya tuh kadang-kadang, saya nggak habis pikir. Kenapa? Kalau Anda baca di sejarah Andalusia itu, Cordoba itu kan 600 tahun lebih itu. Anda mau ahli apa atau kita mau ahli apa, di situ semua ada. Pertanyaan saya sekarang, di mana mereka belajar? Orang Romawi, Persia masih kelam-kelam goblok-gobloknya mereka. Dark Ages yang mereka bangga-banggakan itu kan Dark Agesnya mereka, bukan di kaum muslimin. Belajar pesawat terbang dari mana, belajar alat kedokteran dari mana, belajar tentang peta bumi, astronomi dari mana? Tahu nggak dari mana? Quran. Karena Quran itu akan mengajarkan
kepada kita. Kalau kita mau duduk merenungi dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Quran. Saya kemarin dapat satu video. Tidak tahu, mungkin ada yang sempat lihat juga video itu. Jadi ada beberapa dokter obgyn katanya di Amerika masuk Islam gara-gara air susu. Ceritanya. Jadi ada dua ibu melahirkan anak yang sama, dicek-cek genetiknya sama semua. Itu kan, terus yang intinya tuh mereka nggak tahu ini yang laki-laki ini ibu yang mana dapatnya gitu loh. Terus ditanya pada seorang syekh gitu kan, dijawab sama syekh itu pakai bahasa dalam surat An-Nisa tentang pembagian waris. Adi boleh lihat video deh. Ternyata ASI ibu yang anaknya laki-laki itu lebih banyak lemaknya. Subhanallah. Gitu. Jadi belajar yang mana Quran. Jadi ngobatin manusia ini pakai apa? Pakai Quran. Pakai Quran. Kok saya bisa pede banget ngomong begitu? Al-Quran yang bilang, wallah, Al-Quran yang bilang. Apa kata Allah? Kita sering dengar kalimatnya, ayatnya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah kan? Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, kata Allah. Nah, ternyata kata syifa dalam Al-Quran itu ada beberapa, sehingga saya ada 4. Sehingga saya 4 itu cuma satu yang diwakilkan oleh madu. Dalam surat An-Nahl hanya satu madu. Sisanya syifanya itu diwakilkan dengan Al-Quran. 3:1. Kalau kita kan kebalik. Kita lebih ngobok-ngobok urusan fisik daripada urusan jiwa dan emosi itu. Padahal fisiknya cuma satu, madu tadi. Masya Allah ya. Berarti Al-Quran itu obat dong. Quran obat. Obat. Nggak percaya? Saya ceritakan kisahnya. Ini lebih sakti lagi kisahnya. Kisah di mana ada sekumpulan sahabat yang melewati satu kampung, ya, subhanallah. Lalu di kampung itu kan kepala kampung yang kepala dusunnya kena sangat kalajengking. Itu penyakit fisik nggak? Penyakit fisik. Terus mereka menawarkan diri untuk mengobati itu. Menawarkan dirinya mengobati dengan cara apa? Baca Al-Fatihah saja. Hanya baca Al-Fatihah. Gitu. Terus setelah dibacakan, sembuh kan? Sembuh. Sembuh kan? Kisahnya kan sembuh kan? Terus ngadulah mereka, selesai dapat makanan dari orang itu, dibawalah ke Madinah dan disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini, oh benar, sudah benarlah itu bahwa Al-Fatihah itu memang dia punya efek sebagai penyembuh, kata Nabi. Yang sahabat tadi nggak tahu, dia cuma yakin aja. Dia nggak tahu, tapi dia yakin. Dia nggak tahu bahwa Al-Fatihah itu punya efek, ya, sebagai penyembuh, tapi dia yakin. Dan yang paling luar biasa apa? Ternyata yang diobati dan dibacakan atau mungkin baca di ruqyah, ya, oleh sahabat tadi itu muslim atau bukan? Bukan. Coba. Even non muslim ya, non muslim dibacakan Al-Fatihah tadi, penyakit fisiknya bisa sembuh. Kalau orang kasih paracetamol kan 3x500 belum turun demamnya kan, naikin dosis kan? Kalau nggak salah paracetamol itu sehari 5.000 mili, saya nggak salah. Kalau nggak salah, anggaplah 5.000 mili. 3x500 belum turun, nanti per 4 jam kasih lagi kan, gitu kan kalau perawat di rumah sakit kan. Saya tuh mikir gitu juga dengan Al-Fatihah. Ketika Al-Fatihah dibacakan sekali nggak berefek, naikin dosisnya, bacain lagi. Kenapa? Karena masih banyak etalasenya yang kosong, bukan kosong, yang kotor untuk Al-Fatihah mengisi ruang di situ. Sehingga sekaligus dia membersihkan, sekaligus dia menyembuhkan. Gitu. Jadi emang Al-Fatihah punya efek. Kalau Anda yakin berefek, dia pasti berefek. Ya, sangat berefek. Karena janji Nabi begitu. Air, kita baca aja gitu kan, Masaru Emoto dengan kisah airnya yang diterima, kita baca doang. Coba kita bagaimana cara barang itu betul-betul berefek? Karena emang kita kayak begini gitu kan, kita baca Al-Fatihah, kita ya baca. Seberapa yakin Al-Fatihah yang kita baca itulah yang akan nempel di sini misalkan airnya. Makanya nggak heran seorang Ibnu Qayyim rahimahullah itu ketika beliau demam, dia berada di pelataran Masjid Haram itu, dia baca Al-Fatihah, diminum zam-zam, seketika turun demamnya. Oish, asik banget punya iman kayak begitu. Ya. Dan saya ngebayangin, mudah-mudahan itu terjadi suatu hari kelak. Karena dokter itu adalah tangan-tangannya Tuhan untuk menyembuhkan. Kan gitu kan?
Seandainya para dokter-dokter itu, ya, kalau saya nggak praktek, saya prakteknya di masjid. Mereka, lisan mereka, tangan mereka, telinga mereka, mata mereka, kaki mereka, semua terkoneksi sama Tuhan. Maka pegangan tangan seorang dokter itu ke pasien yang sedang sakit berat sekalipun, dia katakan la ba'sa tuhur insyaallah. Anda bayangkan energinya kayak apa? Energi dari tangan seorang sebelah mungkin tenaga kesehatan itu. Lisannya insyaallah sembuh, bismillah, tidak usah khawatir. Di depan pasien itu dibacakan Al-Fatihah, subhanallah. Pasien itu bilang, ya Allah, kalau hari ini Engkau tak sembuhkan aku ridho, ya Allah, Engkau ambil nyawaku. Itu. Jadi rumah sakit itu punya tujuan besar. Tujuannya apa? Membuat orang-orang yang sembuh dari rumah sakit itu, ketika keluar dari rumah sakit itu, mereka menjadi semakin taat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sudah lama nyampein. Sudah lama saya punya konsep ini. Yang kedua apa? Kalaulah dia meninggal di rumah sakit itu, dia wafat dalam husnul khotimah, sehingga semua tenaga kesehatan di situ tahu cara beradab terhadap kematian, bahkan terhadap jenazah. Nggak boleh sembarangan. Karena yang sedang Anda rawat, yang sedang kita rawat itu siapa? Jasadnya sakit, tapi jiwanya jauh lebih sakit. Makanya di zaman dulu, gaji paling gede itu dua. Yang pertama ulama, yang kedua dokter. Digaji dari dana wakaf. Coba, keren kan? Digaji dari dana wakaf. Tugas dokter itu ngapain? Gak usah mikirin dapurnya, semua disiapkan. Nah, gitu. Bahkan beberapa tempat itu dalam literasi yang saya baca itu, kemarin nggak itu kan, misalnya ini ada orang sakit ya, sakit di zaman itu tuh ada orang yang keliling dan dia kerjaannya dia ya cuman ngomong tentang satu penyakit atau pasien yang lain yang sudah sembuh, dan itu sengaja didengar oleh yang itu. Itu dibayar orang itu dengan dana wakaf. Coba, kemarin si fulan tuh udah sembuh loh, masya Allah, gitu kan? Itu kan dengar kan, penyakitnya sama. Ya kan kadang-kadang orang-orang kan jenguk pasien kelatah kan, ya ada orang stroke dekat rumah itu udah mati kemarin dia, kasihan ya. Yang jenguk orang stroke, yang dengar stroke pula, matilah aku. Macam itu. Gitu, jadi indah banget gitu loh. Jadi datang ke sini tuh, apalagi dokter, tenaga kesehatan, perawat, bidan, segala macam, subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena ngejenguk orang sakit itu, udah tahu hadisnya kan, 7.000 malaikat mendoakan kita. Artinya kalau Anda visit 3 kali, 21.000 malaikat mendoakan. Cuma masalahnya apa? Malah tadi kata Pak Dokter tadi, ya kalau tanggal 25 sudah mulai nyut-nyutan segala macam. Tidak apa-apa sih mikir gaji, tapi sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan, kebarokahan yang kita dapat situ. Gitu loh. Ya Masya Allah ya. Di Ramadan kayak begini kita sudah berbinar-binar. Ya Allah Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, selamat datang bulan yang aku tunggu-tunggu, yang jiwaku merindukanmu, jasadku merindukanmu, hatiku merindukanmu, pikiranku merindukanmu, dan seterusnya. Sehingga hari-hari itu kita sudah set up, kita mau penuhi hari-hari itu dengan ibadah gitu. Dan makanan jiwa dan ruh kita yang kita perbanyak ya. Nanti kalau mau nyoba itu cobain aja tuh. Nanti habis buka, Anda makan kurma air putih, gak usah makan lagi sampai ke sahur aja lebih dahsyat banget ya. Resetting, kalau saya bilang kan factory reset. Apalagi sampai 72 jam. Itu sebenarnya puasa Ayyamul Bid sebenarnya dikumpulin semua dalam satu paket namanya Ramadan. Ya, sayang banget kan kalau seandainya kita nggak manfaatin ya. Ya. Dan biasanya banyak tuh pertanyaan segala macam. Ya, orang sakit mah gimana, gini gimana segala macam. Begitu biasa gitu.
tenang, jasad kita ini, ya, anggota tubuh kita, organ tubuh semua tunduk bukan pada kita, tapi pada Tuhan yang kita. Kutiba alaikumusiyam, maka wajibkan itu, maka ikhlaskan niat itu karena Allah, maka Allah akan setting semua pada kondisi yang memang proper untuk mengerjakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan? Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin selanjutnya hanya sesi jawab saja. Mungkin 2 orang atau 3 orang sampai 4 orang. Untuk yang ibu-ibu dulu yang apa ya? Dan silakan yang mau bertanya boleh. Untuk yang paling belakang, ibu siapa? Bu Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sebelum kesini saya minta maaf ya dok, tadi sudah mulai mepet ke dokter untuk menanyakan perihal anak saya 2 minggu yang lalu terdiagnosa kanker darah dari RSCM dan harus melakukan kemoterapi. Sudah ada protokol kesehatannya dan insya Allah rencananya besok harus kemoterapinya dan hari Jumat rencana transfusi darahnya karena kaminya sudah semakin turun. Yang saya tanyakan dok, saya sudah insya Allah minggu sebelumnya karena saya di lingkungan medis 80% oke, saya ikuti secara medis protokol rumah sakit RSCM. Cuma tadi pagi dari keluarga saya mencoba untuk memberikan masukan alternatif. Saya bilang, izinkan saya untuk hari ini, alhamdulillah ada dokter Jadul Akbar, saya ingin hari ini karena saya tidak punya bapak saya sudah almarhum, suami saya almarhum, dan saya juga almarhum kanker juga. Saya hari ini meminta kepada dokter Jadul Akbar untuk bisa masukan. Tadi pagi saya izin ke anak saya, tinggalkan anak saya, ke anak saya bilang hari ini saya ada dokter Jadul Akbar, apapun masukan dari dokter Jadul Akbar kita ikuti dia gitu. Karena saya sudah istighfar, saya minta sama Allah, apapun ya Allah, saya ingin minta masukan dari dokter Jadul Akbar untuk kanker anak saya. Apakah saya harus mengikuti kemoterapi? Apakah kemoterapinya nggak usah aja dengan alternatif atau dengan jurus-jurus yang dokter sudah sampaikan, mungkin bisa untuk bisa menguatkan saya, dan nanti mungkin minta video singkatnya ya dok ya, untuk bisa memberikan semangat buat orang saya. Kalau misalnya dari dokter sendiri, insya Allah anak saya mungkin bisa lebih semangat untuk menjalani hidup gitu. Bagi saya ikhlas, saya ridho, apapun nanti dokter kasih masukan, saya ikuti dok gitu. Apakah harus medis menjalani kemoterapi? Karena bagi saya kalau misalnya emang harus kemoterapi, ketika kita mengunjungi rumah sakit RSCM, maka di situ akan ada taman-taman surga, dan itu akan menjadi ladang amal kita gitu. Tapi kalau misalnya emang alternatif, jangan sampai kemoterapi, karena dampak kemoterapi itu kan sangat benar-benar sakit banget ya dok ya gitu. Dan saya ikhlas, saya ridho juga, mumpung nanti bulan Ramadan saya harus merubah hidup saya dengan insya Allah alhamdulillah udah ada manajemen sholat gitu, berbicara dengan yang disampaikan sama dokter juga, kalau kita bisa merubah hidup kita, maka harus merubah sholat kita gitu kan. Jadi sekarang saya ada keyakinan kalau misalnya kita benar-benar 100% sama Allah, Allah akan merubah segalanya gitu. Cuma butuh support untuk anak saya, karena sampai saat ini anak saya udah semakin gak ada semangat dan lemes keadaannya gitu. Jadi mohon dokter bisa kasih masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semangat dulu ya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Ya. Kita doakan ya, semoga putra ibu ya, putri. Ya. Allah angkat sakitnya, ya. Allah sembuhkan ya. Kita mudah-mudahan dengan kebarokan Al-Fatihah ya,
kita minta pada Allah agar sakitnya putri beliau itu diangkat. Mari kita baca Al-Fatihah buat putri beliau. Baik, sebenarnya kalau saya jawab di sini akan sangat panjang ya. Nanti mungkin kita diskusi saja ya, insya Allah ada waktunya kok. Kalaupun nanti nggak sekarang, mungkin nanti bisa nanti kita komunikasi. Saya akan arahkan ibu seperti apa. Yang jelas jalan kesembuhan itu kita tidak pernah tahu dari mana ya. Kalau saya pribadi ya bisa jadi Allah memberikan jalan kesembuhan dari jalur ini atau jalur itu gitu kan, kita nggak pernah tahu. Nah tugas kita memang mengikhtiarkan itu. Nanti mungkin kita akan ngobrol lah ya. Saya kira mungkin sini nggak cukup waktunya ya, terlalu dalam karena permasalahan kanker-kankeran ya. Mungkin saya nggak tahu leukemia seperti itu kali ya, leukemia apa ALL begitu kan namanya kan. Itu dalam ya urusannya, urusan secara emosinya dalam ya. Itu nanti perlu digali dan nggak cukup waktu yang singkat ya, nanti saya akan arahkan. Itu nanti Bu ya, insya Allah ya. Tapi ibu harus yakin ya bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan Nabi pun sudah menjelaskan bahwa cuma ada 2 penyakit yang tidak ada obatnya dan memang ada obatnya, yaitu pikun dan kematian. Ya, di luar dari itu insya Allah ada obat, nggak usah khawatir ya. Oke, yang lain saja pertanyaannya mungkin. Yang lain ada dari bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Gita, supaya nama yang lain tahu bahwa nama saya. Saya dari Masjid Al-Iqtisad, di mana salah satu pengurus atau ketua yayasannya itu adalah wakil dari ketua yayasan Rumah Sakit Islam. Cuma beliau nggak kelihatan adanya dari medsos. Jadi saya mau cerita, kemarin itu saya buang-buang air ya, yang terpikir saya nggak bisa minum herbal atau ramuan-ramuan apapun ya. Yang terpikir itu Ustaz diaper. Nah, karena diaper saya lihat itu herbal gitu ya. Dia sekarang udah mulai berkurang. Tujuan saya hanya itu bukan itu sebetulnya, tapi masalah herbal nih dok, ya Ustaz. Ya, kita mengenal banyak obat-obat herbal, di mana obat herbal itu banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik yang terdaftar, dan tentu saja ada kode etik kedokteran ya, bahwa kalau rumah sakit ngasih resep ke pasien gitu ya, saya lihat jarang itu ya ngasih resep obatnya herbal. Ya ini karena ada mungkin kode etik ya kedokteran. Cuma kenapa ini nggak dipromosikan, dikembangkan ya, dipromosikan supaya ada keberanian dari dokter rumah sakit umum ini untuk memberikan obat herbal. Jadi kalau dokter memberikan obat herbal, insya Allah produsen atau produksi obat herbal ini menjadi berkembang, menjadi maju gitu ya. Jadi itu barangkali pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk tema tentang kebijakan saya nggak bisa jawab ya tentunya. Kalau saya lebih menyampaikan tentang ya tadi rempah-rempah, rimpang. Tapi kalau kebijakan seperti memang sangat bergantung dari regulasi di pusat, Pak. Jadi sebagai contoh Cina ya, mungkin Cina itu perimbangan antara, dan ini sudah jadi informasi yang sangat sering disimak juga ya, bahwa Cina itu karena memang dari budaya mereka, bahkan pemerintahnya dalam hal ini ya sangat mensupport dunia perherbalan itu. Bahkan di rumah sakit itu bisa ada apotek kimia sintetik dan ada apotek herbal dalam satu rumah sakit, karena memang ya tadi infrastruktur pendukungnya itu sudah ada. Bahkan di sana itu ada namanya DOM, Dokter Oriental Medicine ya, dokter yang memang ngasih herbal cara pengobatan Cina itu ya. Kita sih masih belum sampai ke sana, masih belum. Ada satu di Tawangmangu, yaitu ada saintifikasi jamu. Jadi dokter-dokter yang mau ngeresepin herbal apa segala macam, nah itu
khusus di Solo di Tawangmangu, itu yang saya tahu ya. Tapi di luar pada itu kebijakannya belum terlalu banyak, bahkan di rumah sakit pun belum sampai ke situ gitu loh ya. Itu kalau kebijakan saya nggak bisa banyak bicara tentunya ya, meskipun katakanlah masyarakat kita tuh sebenarnya sudah sangat familiar dengan perjamuan sebenarnya dari zaman dulu, kunir asem, beras kencur, segala macam, sambiloto gitu ya. Ya tanpa disuruh pun mereka minum sebenarnya, cuman karena modernisasi yang ada ini akhirnya banyak yang mulai bahkan takut minum itu, apalagi dengan isu-isu yang banyak ya, bahkan dicampurkan sama BKU itu ya, bahan kimia obat itu. Jadi kalau kenapanya itu saya nggak bisa jawab karena kebijakan sama regulasi. Kalau regulasi ya sama yang bikin regulasi ya. Kita dalam hal ini ya, kalau saya pribadi ya nggak membentur-benturkan juga ya, artinya pengobatan modern dengan pengobatan sebelah ini tradisional ya, herbal gitu kan, yang saya juga sebenarnya nggak suka-suka banget disebut dengan tradisional, karena pengobatan modern itu juga baru masuk sekitar 100 tahun sebelum ini. Orang justru malah kenal dengan pengobatan budaya leluhur segala macam gitu loh. Baru 100 tahun inilah katakanlah pengobatan yang berbasiskan pada bahan-bahan sintetik itu masuk gitu loh. Sebenarnya kalau mau itu dijadikan satu semangat baru dalam memperbaiki kesehatan masyarakat, itu hasilnya kan spektakuler. Contoh mungkin saya misalkan kalau lagi ya hampir tuh jarang sakit, saya jarang sakit ya. Tapi kalau misalkan udah lama banget saya nggak diimpus, nggak diimpus, jangan diimpus lah. Saya takut jarum aslinya. Asli dapat jarum. Apalagi jarum donor itu kan gede banget tuh, berapa ukurannya tuh. Jadi misalkan karena saya tahu ilmunya ya, misalkan saya lagi di hari nih, kayak tadi Bapak cerita, di hari itu kan kondisinya begini-begini, otak saya mikir tuh, jadi dehidrasi segala macam. Nah, saya datang aja ke UGD minta diimpus. Habis diimpus kan agak seger tuh, masuk cairan. Nah, saya pulang ke rumah, bikinlah wedang-wedangan buat perutnya segala macam gitu loh. Jadi itu saya pakai bagian itunya, yang lain saya pakai yang lain gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah gitu ya. Ya misalkan tadi ya, misalkan saya sering sampaikan ke teman-teman yang penggiat herbal sekalipun ya, kalau memang ada hal yang sifatnya emergensi ya pergilah ke UGD saya bilang. Ya, banyak hal-hal yang memang harus saling topang menopang. Ya, contoh mungkin begini. Kalau memang misalkan jago tusuk jarum, akupuntur apa segala macam, ya kan ada orang lagi kejang, ya, ada orang lagi kejang. Ya memang ada titik-titik di akupuntur itu yang nanti bisa menurunkan kejang. Ada, saya tahu, cuman saya nggak belajar sampai ke sana, ya. Tapi kalau mau cepat, nampaknya datang ke UGD, disuntik diazepam, turun ke kejangnya kan gitu. Seperti itu. Jadi saya malah merasa kalau harmonisasi ini tuh dapat gitu ya, masya Allah indah banget. Jadi banyak apalagi ya dengan berbasiskan pada syariat, pada Islam ya. Sehingga tadi yang saya bilang, kalau dokter-dokter muslim khususnya ya, mereka yang menjaga ibadah mereka, menjaga hati mereka dan seterusnya, ya bisa itu tuh pengobatan-pengobatan seperti itu dikerjakan gitu, seperti itu. Tapi kalau tadi ya, kalau kenapanya agak susah saya jawab ya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti maksudnya pemerintahan kita ya, yang nanti atau ke depan itu mulai apa ya, mendudukkan bareng-bareng gitu ya, seperti ini. Sehingga ya harapan saya nanti rumah sakit itu ke depan bukan cuman untuk mengobati orang sakit saja, tapi orang tuh datang ke dokter juga minta nasihat kesehatan. Nah, itu kan sekarang nggak ada. Jadi orang datang ke dokter, ke rumah sakit itu ya cuma nanya tentang penyakit, tapi nanti dok kalau saya mau jantung saya sehat caranya gimana gitu. Itu memang harus sinergi semua. Allah alam, gitu mungkin Bapak.